Belum lama sejak peristiwa pelanggaran etik berat dilakukan Hakim MK, kini giliran putusan Mahkamah Agung jadi sorotan publik. Hanya dalam waktu 3 hari, MA mengabulkan permohonan Partai Garuda untuk mengubah cara penghitungan usia calon ikut pilkada. Dari yang semula dihitung sejak penetapan pasangan calon menjadi sejak pelantikan calon terpilih. Putusan MA ini menimbulkan spekulasi. Ada kepentingan politik karena dikeluarkan saat Partai Gerindra gencar mempromosikan putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep sebagai calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Budi Satrio Djiwandono. Sang ayah Presiden Jokowi mengaku baru diberitahu soal putusan MA pada Kamis sore. Jokowi meminta media menanyakan langsung kepada MA dan sang penggugat peraturan KPU itu. Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang juga. Tapi Bapak sudah temukan itu Pak, sudah baca hukumnya Pak? Sudah baca hasil putusan itu Pak? Setali 3 uang dengan sang ayah, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka juga meminta wartawan bertanya langsung ke Kaesang dan PSI soal kepastian sang adik ikut Pilkada Jakarta usai MA memuluskan syarat usia yang tak mesti 30 tahun saat mendaftar. Ya, keputusannya di Kaesang ya untuk maju atau tidaknya ya. Tanyakan aja, tanyakan ke teman-teman PSI. Yang menarik, permohonan hak uji materi atau HUM yang dimohonkan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana adalah sosok yang juga pernah menjadi pemohon uji materi mengenai batas usia Capres-Cawapres bersama PSI ke Mahkamah Konstitusi. Melihat hal ini, pakar hukum tata negara yakin proses di MA punya pola yang sama dengan yang terjadi di MK lalu. Apalagi pertimbangan Hakim MA dinilai sangat dangkal untuk mengubah peraturan KPU itu. Pertimbangan hukum hakim itu sebenarnya sangat-sangat dangkal. Mulai dari mengacu kepada UUD 45 yang seharusnya tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, bukan terhadap UUD 45. Sampai dengan mengasumsikan bahwa ada original intent dari Undang-Undang 10 2016 itu yang mengatur pilkada. Itu katanya memang ada original intent soal mengakomodasi anak muda. Nah, sementara itu tidak pernah dijelaskan, misalnya gitu. Jadi ada penyimpulan yang terlalu terburu-buru. Saat ini, Kaesang masih berusia 29 tahun. Ia baru genap 30 tahun pada 25 Desember nanti. Jika merujuk pada putusan MA, Kaesang bisa diusung menjadi calon kepala daerah. Karena pada saat pelantikan 1 Januari 2025, ia sudah berusia 30 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Dinilai sangat cepat tanpa ada informasi pada publik, putusan Mahkamah Agung atas perubahan frasa pada batas usia calon kepala daerah menimbulkan spekulasi ada kepentingan politik di balik putusan ekspres MA ini. Kami bahas bersama dengan para narasumber bergabung saat ini, ahli hukum tata negara Ferry Amsari dan Ketua Prabowo Badia Emmanuel Ebenezer. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat malam. Selamat sore. Masih sore Bang, tapi nggak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Bung Ferry, saya ke Anda dulu deh. Bung Ferry, dari jarak pemohonan ini dilayangkan ke MA sampai putusan nggak genap seminggu. Apa yang Anda baca di sini? Kalau kemarin saya diskusi sama Mbak Bivit, itu polanya udah kebaca sama seperti yang di MK. Anda juga merasa demikian? Ya, polanya terasa sama. Ya, baik kemudian soal kebutuhan politiknya, maupun cara penanganan perkara. Jadi misalnya siapa yang akan berdampak kepada putusan ini sudah bisa dijelaskan dari putusan itu sendiri, bahwa orang-orang yang punya motif ya untuk akan mencalonkan diri. Dan kita ketahui bahwa perkara ini juga janggal karena umrahnya Mahkamah Agung itu, karena dia menguji peraturan teknis yang berada di bawah undang-undang, maka dia akan bersandar kepada undang-undang. Anehnya, pasal 7 undang-undang sudah eksplisit mengatakan syarat untuk menjadi calon adalah berusia 30 tahun. Dan PKPU sebagai peraturan teknisnya di pasal 4-nya mengatakan hal yang sama. Jadi kalau digunakan gaya pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, tidak ada yang masalah.
Oleh karena itu putusan MK itu janggal sekali. Namun sekali lagi modus ini bisa dibaca karena kepada siapa yang akan diuntungkan dalam putusan ini. Sehingga Putusan jarak waktu 3 sampai 4 hari itu menurut Anda tidak wajar? Ya tidak wajar karena banyak sekali perkara pengujian undang-undang yang cukup memakan waktu ya. Tapi karena ini kebutuhannya ekspres, karena tanggal 27 Agustus harus mendaftar, dan sebelum tanggal 27 kan butuh konsolidasi partai-partai pengusung. Jadi kebutuhan itulah yang memaksa perkara ini diajukan dan kemudian diputus secara ekspres. Kalau kemudian dirujuk, ini pernyataan dari juru bicara Partai Garuda, Teddy Gusnadi kepada wartawan. Ini secara substansinya dia bilang permohonan dilayangkan agar tidak membatasi calon yang sudah dibatasi umurnya. Cukup beralasan tidak menurut Anda itu, Bang Ferry? Jadi kan begini, harus paham juga prinsip ketatanegaraan bahwa syarat untuk mencalonkan itu berbeda dengan syarat setelah terpilih, syarat sebagai kepala daerah atau jadi gubernur. Nah, syarat mencalonkan ini yang harus dipenuhi dulu. Di mana-mana begitu, mau jadi PNS juga begitu, terpenuhi enggak syarat usianya? Tidak mungkin nanti setelah jadi PNS baru dihitung. Masuk timnas juga begitu, seleksinya usianya terpenuhi enggak? Jangan terpilih dulu baru disesuaikan umurnya dalam masa pertandingan, tidak begitu. Di mana-mana begitu. Oleh sebab itu logika Mahkamah Agung, logika pemohon itu janggal dipertanyakan karena tidak lumrah. Sekali lagi yang motifnya sama untuk ditargetkan kepada figur tertentu yang akan menikmati putusan ini. Oke, logikanya janggal menurut Bang Noel dengan mengubah frasa sejak penetapan paslon ke sejak pelantikan, gimana melihatnya? Karena saya pendukung kaum muda untuk memimpin, saya pada posisi yang mempertegas aja ya. Hal itu tidak terlalu substansi menurut saya. Yang paling penting substansinya ruang kepemimpinan kaum muda itu harus tetap ada. Karena kita lihat jangan sampai konstitusi itu membatasi gerak politik kaum muda. Nah kemudian ada persoalan 4 hari dan sebagainya, saya tidak mau terlalu masuk ke sana. Yang paling penting substansinya bahwa ada semacam keputusan yang luar biasa, walaupun tidak terlalu merubah banyak sekali, hanya merubah frasa soal setelah dilantik ya. Nah itu memang domainnya kawan-kawan Bung Ferry dan si B. Fitri sebagai yang orang paham tentang hukum tata negara. Tapi secara substansi saya lebih menginginkan bahwa kesempatan atau ruang kaum muda untuk memimpin harus ada. Karena kita udah letih dipimpin oleh kaum tua yang korup, gitu ya, korup ini yang feodal, yang tidak pernah memberi ruang kepemimpinan kaum muda, hanya dikasih ya udah. Kaum muda itu hanya sebatas wali kota, gubernur. Di sisi ada pimpinan eksekutif nasional dibatasi. Saya lihat ada banyak keputusan-keputusan yang sangat revolusioner ya, yang menurut saya jangkauan berpikir saya itu cukup bagus lah ya. Kemudian walaupun ada problem yang dilihat dari kawan-kawan kayak Ferry dan B. Fitri juga ya sebagai akademisi yang menguasai hukum tata negara, mereka punya sedikit tapi saya yakin apapun yang hari ini terjadi, saya pada sudut pandang yang sangat positif ya, nggak mau terlalu berpikir terlalu politik yang ke sana. Gitu. Tapi kalau kemudian ada yang menuding bahwa putusan MA ini kenapa begitu ekspres, karena untuk memberikan karpet merah kepada pihak tertentu, bahkan dituding langsung kepada Kaisang untuk bisa maju ke Pilgub Jakarta. Anda juga merasa hal itu demikian? Tapi jawabnya nanti Bang, kita jeda sebentar, kami segera kembali. Kami masih berdiskusi bersama Ferry Amsari dan Immanuel Ebenezer. Bang Noel, tentang pertanyaan saya sebelumnya, ada pemerhati hukum dan politik yang bilang jangan-jangan ini ada kekuatan yang sangat ingin mendorong keluarganya jadi pejabat publik. Bahkan ada yang langsung menuding Kaisang ini jadi karpet merah buat Kaisang maju di Pilgub DKI. Relevan tidak itu alasannya menurut Anda? Menurut saya ini mengada-ngada aja. Makanya kan tadi pertanyaannya gini, ya kepentingan untuk siapa Mas Kaisang? Menurut saya enggak, ini kepentingan buat anak saya. Kepentingannya buat anaknya teman-teman saya, bisa juga kalau seandainya Ferry punya anak, buat anaknya Ferry. Itu artinya jangan mudah sekali langsung setiap ada keputusan-keputusan produk hukum langsung yang dituding itu Pak Jokowi dikait-kaitkan dengan anaknya.
kemudian anaknya nanti Desember pas umur 30, langsung dicocologi lah bahasanya, dicocok-cocokin. Nggak benar. Udah tahu kita punya semangat untuk memberi ruang kepemimpinan kaum muda. Sebetulnya sih saya tidak nyaman dengan keputusan itu. Saya mau lebih rendah lagi keputusannya. Tidak nyamannya berarti bagusnya gimana menurut Anda? Ya bagusnya ya jangan dibatasin, minimal itu 21 tahun atau minimal dia bisa memimpin, memiliki leadership dan pengetahuan gitu. Mengukur leadership Jangan dan pengetahuannya dibatas-batasin. gimana? Menjadi patokan kualifikasinya kalau gitu? Kalau dia terbiasa di kampus, dia bisa ikut di organisasi-organisasi kampus, tahu tentang realita kampus, tahu tentang kebijakan gitu. Nah, biasanya orang-orang itu yang mampu memimpin eksekutif itu kan mereka paham tentang situasi-situasi dan paham juga soal kebijakan gitu. Karena namanya eksekutif kan itu bicara tentang kebijakan, mengeksekusi sebuah kebijakan. Beda dengan di anggota dewan. Nah, hal itu yang harus dirumuskan dengan benar-benar cermat tentang pendefinisiannya, tentang semuanya lah. Kan kita ini selama ini ya bikin produk ini kecenderungannya langsung curiga. Yang akhirnya ya nggak sampai selesai terus, kita selalu dibawa bayang-bayang kecurigaan. Tapi kalau kawan-kawan Ferry, B. Fitri yang ngomong kan mereka punya kepentingan terkait kepentingan akademiknya, kepentingan buat bangsa ini ke depan. Kalau saya dengan mereka nggak curiga. Tapi kalau yang ngomong, maaf, misalnya PDIP, kader PDIP, jujur aja saya malah makin curiga dan makin membuat saya semakin aneh menurut saya. Gitu. Bang Ferry, kalau tadi dibilang sama Bang Noel, nggak ada sih arah-arahnya menjurus langsung ke Kaisang atas putusan MA ini. Anda membacanya memang ada yang diuntungkan di sini? Atau gimana? Ya, pertama klarifikasi dulu bahwa kita tidak anti kepemimpinan muda. Yang kita permasalahkan adalah kok perubahan peraturan secepat itu di tahapan pemilu sedang akan berlangsung. Tidak lumrah itu aturan main di Nah, soal kecurigaan kita publik luas berkaitan dengan posisi Kaisang Pangarep tentu saja beralasan. Pertama, kalau berkaca kepada putusan 90 MK, dulu dikatakan juga bahwa putusan 90 itu untuk banyak anak muda, tetapi satu-satunya orang di bumi ini yang menggunakan putusan 90 itu kan hanya Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah, putusan 23 PHUM 2024 Mahkamah Agung ini juga punya indikasi yang akan sama. Sebab entah kebetulan entah tidak tentu akan ada bukti selanjutnya bahwa saat ini kalau mendaftarkan tanggal 27 Agustus Mas Kaisang tidak bisa. Sementara kalau diubah syaratnya menjadi setelah dilantik Mas Kaisang sudah bisa. Jadi sebagai bukti permulaan yang cukup ini sudah sangat memadai, apalagi di tengah tahapan sedang berlangsung diubah. Jadi tahapan akan segera dimulai dengan pendaftaran tanggal 27 dan sekarang kemudian KPU sedang siap-siap itulah terjadi putusan Mahkamah Agung ini. Tentu teman-teman yang berharap Kaisang bisa mencalonkan diri tidak akan menggunakan upaya ke MK lagi. Itu sebabnya saya bilang secara konsep pengujian di Mahkamah Agung ini janggal karena undang-undangnya yang memerintahkan begitu. Kalau mau mengubah ya undang-undangnya diubah, tapi MK kan tidak mungkin lagi. Karena nasib Pak Anwar Usman sudah dipermasalahkan, putusan sebelumnya dipermasalahkan. Kurang lebih ini pindah pemain lah, ya, pindah dari mahkamah kakak ke mahkamah adik. Ya. Kurang lebih eksesnya bisa seberapa besar kalau peraturan ini diimplementasikan kemudian di Pilkada tahun ini, Bang Ferry? Ya, saya kalau memang ini fair, ini akan diberlakukan pada Pilkada periode berikutnya. Sehingga kecurigaan ini tidak beralasan. Dan hal yang sama kan juga sudah pernah terjadi. Juga diharapkan putusan MK 90 berlaku untuk periode pemilihan presiden berikutnya. Tapi kan tidak dilakukan. Nah hari ini dengan yang alasan yang akan sama juga akan dilakukan bahwa putusan MA sudah final. Oleh karena itu KPU akan melaksanakan. Sementara KPU seringkali disindir sebagai pelaksana tugas dari istana dalam proses pemilu. Jadi bagi saya memang ini bukti permulaan, tetapi kita bisa yakini nanti di tanggal 27 Agustus
apakah putusan ini akan diperuntukkan oleh orang-orang tertentu. Kita akan lihat tuh, apakah Mas Kaisang akan mendapatkan manfaat dari putusan ini. Oke, karena juga nih Bang Noel sudah ada keterangan juga yang disampaikan Mas Budi. Karena kan dari fotonya Pak Dasko waktu itu pasangannya kan Mas Kaisang. Itu jaraknya nggak berapa lama setelah putusan MA ini. Dan tadi baru dikonfirmasi bahwa dia nggak akan maju nih buat di Pilgub DKI. Jangan-jangan memang putusan ini tujuannya buat Mas Kaisang maju ke sebagai calon gubernurnya langsung. Gimana ngeresponnya kalau ada pandangan seperti itu? Ini kan isunya spekulatif ya. Kalau seandainya Mas Kaisang nggak maju gimana? Gitu. Lalu bagaimana orang-orang yang sudah menarasikan dan mengorkestrasikan bahwa ini Kaisang, ini Jokowi dan sebagainya. Lalu tanggung jawab moral dan politik mereka gimana? Ini kan spekulatif sekali. Mas Budi Jiwandono udah jelas tidak. Dia udah terkonfirmasi tadi ya, dan kemarin juga sudah menyampaikan di beberapa media bahwa dia tidak maju. Berarti tinggal satu Mas Kaisang. Nah kalau Mas Kaisang nggak maju gimana? Oke. Nah itu maksud saya pertanyaan itu harus dijawab juga. Saya bisa merespon. Fair juga. Gimana Bang Ya. Ferry? Artinya kecurigaan ini jangan juga menjadi kesan hanya ingin mendiskreditkan Pak Jokowi dan anaknya. Padahal kepentingan undang-undang ini itu juga kepentingan misalnya buat anak saya, buat anak muda yang lain, gitu. Kenapa? Kesempatan ini kan sangat menyenangkan lah sebenarnya. Jadi umur sebelum 30 kalau seandainya dia ditetapkan pas umurnya 30 kan bagus. Artinya tidak mutlak harus umur 30. Jadi di bawah 30 juga bisa. Oke. Gitu. Oke, Bang Ferry tadi mau komentar sepertinya, silakan. Pertanyaan vice versa-nya juga diajukan bagi teman-teman politisi dan Bang Noel ya. Kalau ternyata terbukti mendaftar, siapa yang harus bertanggung jawab? Bukankah dulu kecurigaan yang sama juga diajukan kepada Mas Gibran dan ternyata terbukti mendaftar dan soal putusan MK tidak bicara untuk anak pemuda yang lain, hanya khusus Mas Gibran saja. Nah hari ini kalau ternyata putusan MA ini terbukti, Mas Kaisang mendaftar, siapa yang bertanggung jawab? Mahkamah Agung kah atau para politisi atau Mas Kaisangnya sendiri? Oke. Kenapa pertanggungjawaban kepada publik? Padahal publik punya hak untuk mencurigai pemerintahan. Karena itulah daulat itu di sana, untuk mengontrol pemerintah sendiri. Oke. Jadi publik boleh curiga dan kemudian pertanggungjawabnya ya tetap pada para politisi. Yang mengubah aturan main para politisi dan Mahkamah Agung. Oke, sudah ditangkap maksudnya Bang Ferry Amsari. Terima kasih banyak. Bang Emmanuel Manager juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Thank you, Fer.